Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kita akan membahas tentang makhluk hidup yang beraneka ragam. Di video ini kita akan membahas tentang taksonomi, takson, dan klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Coba sahabat perhatikan, amati berbagai jenis makhluk hidup yang ada di kebun sekolah masing-masing. Bisa juga catat setiap jenis makhluk hidup yang dapat ditemukan. Berapa banyak makhluk hidup yang dapat ditemukan? Apakah ada makhluk hidup yang mungkin tidak tercatat? Atau apakah mungkin ada makhluk hidup yang tidak dapat dilihat mata secara langsung karena ukurannya yang sangat kecil? Ayo kita bahas di video ini tentang makhluk hidup yang beraneka ragam. Di video ini sahabat semua diharapkan dapat menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya mengidentifikasi urutan takson makhluk hidup. Yang ketiga mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Dan yang terakhir menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam sistem klasifikasi. Makhluk hidup beraneka ragam bentuk dan ukurannya. Mungkin masih banyak makhluk hidup yang tidak tercatat karena ukurannya sangat kecil. Misalnya bakteri yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ini adalah satu hal yang perlu sahabat ketahui, taksonomi. Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu taksonomi. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan yang disebut juga dengan takson. Semakin tinggi tingkatan takson maka semakin banyak anggota takson, tetapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Kita bisa lihat di diagram ini, tingkatan paling tinggi adalah kingdom, kemudian filum atau divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Yang akan kita bahas pertama adalah kingdom. Kingdom ini merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, fungi, plantae, dan juga animalia. Selanjutnya ada filum. Filum bagi hewan ataupun divisio bagi tumbuhan. Ini merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Misalnya kingdom plantae terdiri atas 3 divisi, yaitu Bryophyta, lumut, Pteridophyta paku, dan Spermatophyta itu tumbuhan berbiji. Khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhiran pita. Nah, selanjutnya ada kelas atau sebut juga klasis gitu ya. Anggota takson pada setiap filum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Contohnya ada kelas Magnoliopsida dikotil ataupun Liliopsida itu monokotil. Tingkatan di bawahnya adalah ordo. Anggota takson pada setiap kelas dibagi menjadi beberapa ordo berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran -les. Sebagai contoh, Magnoliopsida ataupun dikotil memiliki ordo Solanales, Cucurbitales, dan juga Malvares. Nah, takson di bawahnya ada familia ataupun suku. Anggota takson pada setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa familia berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi. Nama akhiran takson familia pada tumbuhan menggunakan akhiran Aceae. Misalnya Cucurbitaceae, Ateraceae, dan Poaceae. Adapun pada hewan, takson familia memiliki akhiran idae. Misalnya Felidae, Sanidae, ataupun Hominidae. Itu tentang familia. Masih ada takson di bawahnya yaitu genus. Anggota takson setiap familia dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus ataupun marga berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus lagi. Kaidah penulisan nama genus yaitu huruf pertama adalah huruf kapital dan dicetak miring ataupun di garis bawah. Contohnya adalah jagung Sea dan padi Oryza. Baru dilanjutkan takson paling bawah yaitu spesies. Spesies ini adalah takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Suatu organisme dikatakan satu spesies
dengan organisme lain jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil ataupun subur. Setelah mengetahui urutan takson, kita akan bahas klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Yang pertama adalah kingdom Monera. Makhluk hidup uniseluler bersel satu tanpa inti sel sejati atau boleh dibilang prokariotik. Kingdom ini mencakup bakteri dan archaebacteria yang dapat hidup di berbagai lingkungan, baik yang ekstrim maupun biasa. Beberapa bakteri bermanfaat dalam fermentasi, sementara yang lain bisa menyebabkan penyakit. Contoh, Escherichia coli itu bakteri yang ada dalam tubuh, ataupun ada Cyanobacteria ganggang biru hijau. Berbeda dengan Monera, ada kingdom Protista. Makhluk hidup uniseluler atau multiseluler sederhana dengan inti sel sejati atau yang sering disebut eukariotik. Protista hidup di lingkungan berair dan memiliki cara hidup yang beragam. Ada yang dapat berfotosintesis seperti tumbuhan dan ada yang bergerak serta memakan organisme lain seperti hewan. Contohnya ada Euglena, Paramecium, Rhodophyta, dan Plasmodium. Itu Protista. Selanjutnya adalah kingdom Fungi. Organisme eukariotik yang tidak berklorofil, artinya berarti tidak bisa fotosintesis. Fungi ini hidup sebagai parasit ataupun saprofit pengurai dan memperoleh makanan dari menyerap zat organik dari lingkungan. Mereka dapat ditemukan di berbagai tempat seperti tanah, makanan, ataupun tubuh makhluk hidup lain dan berperan penting dalam proses penguraian zat organik di alam. Contoh ada jamur roti, jamur tiram, ragi, ataupun kapan. Nah, ada lagi kingdom Plantae atau tumbuhan, organisme eukariotik yang memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri, atau sering disebut juga dengan autotrof. Tumbuhan berperan sebagai produsen dalam ekosistem dan memiliki dinding sel yang terdapat di selulosonya. Contoh ada pohon mangga, padi, lumut, dan pakis. Selanjutnya adalah kingdom Animalia. Makhluk hidup multiseluler yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof dan mampu bergerak. Hewan dalam kingdom ini memiliki sistem tubuh yang kompleks dan beragam, serta berkembang biak secara seksual ataupun aseksual. Contohnya ada singa, burung, ikan, lele, ataupun kupu-kupu. Kita sudah belajar tentang taksonomi, takson, dan klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Sekarang waktunya uji pemahaman sahabat semua. Soal nomor 1. Takson terkecil dalam klasifikasi makhluk hidup adalah spesies. Soal nomor 2. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Soal nomor 3. Kingdom yang terdiri dari makhluk hidup prokariotik adalah Monera. Soal nomor 4. Jamur termasuk dalam kingdom Fungi. Soal nomor 5. Perbedaan ciri antar individu dalam suatu spesies disebut variasi. Terima kasih telah menyimak video Mr. Quick. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.